Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Good morning students. How are you today? Yeah, I'm fine too. Okay, today we will learn about what? Anyone know? Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, sesuai slide ya. Ya, udah ada di slide. Jadi hari ini kita belajar tentang ability and willingness. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ustadz ingin bertanya dulu tentang materi di chapter 1. Jadi ada opinion ya. Ada opinion, ada attention, understanding, appreciation. Nah, if you have question, so please contact Ustadz. Jadi jika kalian ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustadz via wali kelas kalian masing-masing. Nanti wali kelas kalian menampung pertanyaan-pertanyaan kalian di chapter 1. Kira-kira apa yang masih belum jelas. Nah, nanti insya Allah mungkin bisa dengan penjelasan PPT seperti ini, video sedikit ya, short video, nanti bisa jelaskan. Atau bisa juga nanti dikasih sedikit penjelasan saja, mungkin tanpa harus ada video juga bisa ya, melihat situasi dan kondisi nantinya ya. Ya, jadi belajar tentang we will learn about ability and willingness ya. Nah, kalian tahu nggak artinya ability, willingness? Do you know what the meaning of ability and willingness? Ada yang tahu? Anyone knows? Ability itu kemampuan ya. Kalau willingness itu kesediaan. Kesediaan maksudnya di sini bersedia melakukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu. Dan ability itu kemampuan ya. Kemampuan atau kebiasaan ya. Seperti itu. Nah, seperti apa materinya? Mari kita tengok sama-sama. Silakan perhatikan slide. Nah, di sini here saying you're able to do something. Jadi kalian boleh dan bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini untuk mengatakan atau mengungkapkan tentang kebiasaan kalian atau kemampuan kalian ya. Seperti itu. Yang biasa kan pakainya I can apa gitu ya, misalnya I can swim, jadi saya bisa berenang. Itu kan sering banget dipakai ya, I can swim. Kemudian ini jadi makin kesini tuh makin jarang dipakai ya. Nah, terus I am able to juga sama sebenarnya. Artinya itu saya bisa melakukan atau saya berkapasitas gitu ya. Itu konteksnya seperti itu. Intinya di sini artinya sama semua. Saya bisa melakukan apa gitu. I am able to apa, semisal I am able to draw ya, menggambar a picture ya, menggambar sebuah gambar. Bisa I know how to misalnya I know how to make a cake. Jadi saya tahu bagaimana ya gitu, secara teksnya I know how itu saya tahu bagaimana cara membuat cake atau roti cake, kue ya. Itu saya bisa membuat kue juga bisa saja diartikan seperti ini. Artinya jangan dibikin artinya dulu, yang penting kalian bisa menggunakan ini dulu ya.
Fokus di situ dulu. Kemudian I feel capable of, apa semisal I feel capable of apa semisal masak tadi udah ya. Capable of speaking English atau speaking Arabic ya boleh. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kerja di sini ya. Jadi nanti kita lihat sama-sama seperti apa penggunaan ini jika sudah menggunakan kata kerja ya. I might be able to bla 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 apa. Yes, no problem apa. I would say I am capable of apa. I think I have the qualification ya. Jadi punya kualifikasi atau pengalaman atau kemampuan untuk apa gitu. Kurang lebih artinya seperti itu. Saya bisa ini loh, saya bisa itu loh gitu. Udah itu ya kurang lebih. Tip. Nah, kita lihat contohnya. Nah, I can ride a bicycle. Saya bisa mengayuh atau mengendarai sepeda ya. I am able to write Arabic. Saya bisa menulis Arab. Kemudian I know how to make. Nah, toib. Nah, di sini kan I can terus diikuti write ya. Write itu kata kerja kan, bentuk pertama. Nah, jadi sini menggunakan kata-kata bentuk. Jadi can diikuti kata-kata bentuk pertama. Dan kemudian I am able to write ya. Ingat jika kata to ini pasti di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Diingat-ingat baik-baik. Kemudian I know how to make a noodle ya. Saya bisa membuat mie. Tuh. Dan I feel capable of. Ini saya berkapasitas untuk apa? Public speaking. Ada yang tahu public speaking? Itu berbicara di depan orang banyak ya. Tuh. Nah ini kenapa kok nggak pakai kata kerja? Padahal ini kan kata kerja semua. Nah ini karena menggunakan of. Jadi harus diikuti kata benda. I feel, nah feel ini sudah kata kerja ya. I feel capable of. Nah pasti di sini harus mengikuti kata benda. Jadi of kalau mau pakai ini misal of making a noodle, of writing. Nah, jadi kalau kata kerja ingin dijadikan kata benda itu bisa kalian gunakan verb ing. Of riding motorcycle gitu. Ya, tadi. Kemudian I might be able to play volley ya. Nah, di sini to play pakai verb one, verb satu lagi. Kemudian yes, no problem to verb satu lagi kan? Ya. To verb one, the speech. Nah, speech ada yang tahu speech? Speech itu sama seperti ini sebenarnya, public speaking, pidato. Berbicara di depan orang banyak. Sama saja, speech. Kemudian I would say I am capable of science. Nah, berarti punya kapasitas di bidang science ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian I have the qualification or experience or ability to speak French. Jadi punya kemampuan atau bisa berbicara bahasa Prancis ya. Nah, di Zam-Zam ini kan sudah ada ya Ustadz yang mengajar bahasa Prancis, namanya Ustadz Sediadi. Jika kalian yang berminat silahkan bisa belajar dengan beliau. Seperti itu. Baik. Kemudian jika tadi kita berbicara tentang bagaimana untuk mengatakan jika kalian bisa melakukan sesuatu, kali ini
tentang apa sih yang kalian gunakan atau bagaimana menggunakan atau bagaimana mengatakan jika kalian tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya mudah ya. Basicnya itu atau dasarnya dari I cannot ya. Saya tidak bisa. Jadi tulisannya ini digabung cannot double N ya. N-nya 2. Seperti itu. I cannot apa. Terus I am hopeless apa. I am not good at apa. Nah, di sini kebanyakan menggunakan kata benda, jadi verb ing kecuali ini ya cannot dan to itu pasti menggunakan verb one ya. Cannot dan to ini pasti gunakan verb one semua. Experience of, nah berarti di sini kata benda atau verb ing boleh. Sini how to bisa, how boleh. Kata kerja bentuk pertama how cook. Nah seperti itu. About juga menggunakan kata benda atau verb ing. About cooking misal. Jika kalian nggak bisa masak, I don't know anything about cooking. Bisa kalian gunakan ini. I'm not sure I can how to. I'm not sure I know how to. Bisa seperti itu. Nah, lihat contohnya. Nah, I cannot play badminton. Ini kan verb 1 ya, verb 1. I cannot. Terus I'm hopeless for climbing. Climbing, ada yang tahu climbing? Climbing itu memanjat ya, memanjat. Climb, memanjat pohon, pokoknya climb the trees. Nah, kemudian I'm not good at snorkeling. Snorkeling, ada yang tahu snorkeling? Menyelam ya, tapi yang pakai alat itu, yang ada seperti semacam selang ke atas, yang tidak pakai tabung oksigen ya, yang cuma di atas itu namanya snorkeling. Kemudian I have no idea how to cook soto. How to verb 1 cook soto. Kemudian I have no experience of public debate. Jadi debat publik ya. Debat, ada yang pernah ikut debat? Nah sebenarnya kurang lebih mungkin modalnya harus sama seperti kalian jika ingin belajar public speaking atau berbicara di depan umum. Itu kurang lebih seperti itu modal awalnya ya. Nah kemudian no, I don't know how to make a fried egg. Jadi nggak tahu gimana cara membuat telur goreng, untuk goreng. Kemudian I don't know anything about hiking. Hiking apa hiking? Hiking itu mendaki ya. Jadi climbing itu memanjat, hiking mendaki. Bedanya apa? Kalau climbing tuh mendaki pohon. Kalau hiking a mountain, jadi yang lebih tinggi itu menggunakan hiking, mendaki. Jadi harus didaki bukit, didaki gitu. Kemudian I am not sure I know how to run fastly. Jadi saya nggak yakin saya bisa tahu bagaimana cara berlari cepat ya. Gitu. Nah kurang lebih seperti ini contohnya. Diingat-ingat, can dan cannot, to itu pakainya verb 1. Selain itu pakainya ini verb ing. Climbing, snorkeling, of juga pakainya noun ya. Public debate seperti itu. Nah sekarang contohnya, what is the abilities of fish? Kira-kira apa kemampuan ikan?
Can you give me your idea? What do you think? What do you think about abilities of fish? Apa yang kalian what is your opinion about the abilities of fish? Ya, masih ingat the opinion? Bagaimana opini kalian tentang kemampuan ikan itu apa aja kira-kira? Ini menurut pendapat saya ya. Menurut saya, fishes, jadi ikan-ikan tuh bisa berenang. Ada ikan yang nggak bisa berenang? Ada. Ikan mateng ini nggak bisa berenang. Udah kaku, nggak bisa berenang. Kemudian fishes can breathe under the water. Can breathe, ya, breathe. Jadi lidahnya ditekan antara gigi atas dan bawah. Breathing, bernapas. Jadi ikan bisa bernapas di bawah air. Iya, jelas. Kalau di atas air namanya bukan ikan ya. Nah, kemudian fishes, ikan-ikan bisa can see in the water. Jadi ikan juga bisa melihat dengan jelas di bawah air. Kalau kita bisa nggak jelas dengan tanpa alat bantu? Nggak bisa ya, pasti buram, tidak jelas, kabur. Itu ikan bisa jelas. Nah itu makhluk Allah. Subhanallah, masyaallah. Baik. Nah di sini fishes can swim ya. Can swim pakai kata kerja satu. Swim, can breathe, can see. Jadi perlu ditekankan ini pakai kata kerja satu. How to make model can, ada satu write, listen, jump, see, read, study, boleh kalian silakan. Yang terpenting adalah modal can verb 1. Tu juga mbak. Tu verb 1. Tu verb 1. Nah, contohnya I can write Arabic ya. Saya bisa menulis Arabiah. She can see my story in YouTube ya. Dia bisa melihat story saya atau kisah saya di YouTube. Ya. Mungkin ada yang jadi YouTuber di sini. Then we can jump together ya. And then they can run in the yard. Lihat coba, can semua pakainya verb 1 semua. Nggak ada yang pakai verb 2. Nggak ada yang pakai verb ing. Kenapa Ustadz kok bisa nggak verb ing? Karena emang kesepakatannya seperti itu. Jadi jika can modal itu harus diikuti kata kerja bentuk pertama. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, saya kira untuk pertemuan ini sampai di sini dulu. Insya Allah masih akan berlanjut pembahasannya di pertemuan berikutnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, itu semata-mata dari saya pribadi, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan bisa melalui wali kelas masing-masing. Dan jangan lupa setelah ini ada kuisnya, yaitu kalian membuat 5 kalimat menggunakan kata ini, can. Jadi bebas, kalian bisa memakai I can write Arabic, jadi saya bisa, atau I cannot ya. Jadi itu 5 saja. Nah ini kan sudah ada 4 nih, semisal ya. Kalian boleh nambahin sini pakai cannot 1 boleh, atau can-nya 2, cannot-nya 3 boleh. Yang penting terdiri dari can dan cannot ya, dan jumlahnya 5. 5 saja. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah linknya ada juga di Google Form. Nah, jadi kalian tinggal ngisi saja di situ. Seperti itu. Baik. Kalau begitu, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.